Sejiwa songsong masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 kelas 75 kelompok B. Saya Danang Setia Utomo dari SMP Negeri 287 Jakarta Timur sebagai supervisor. Saya Mita Almas Gasani dari SDN Pinangranti 01 sebagai coach. Saya Satiem dari SDN Baru 01 Pagi Jakarta Timur sebagai coaching. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu supervisi dengan teknik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mita. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, luar biasa ya Bu Mita. Alhamdulillah nih, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat, nah atau observer ya, yang akan melihat proses coaching Bu Mita dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu nanti ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan nanti dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, nah kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu dengan coaching, ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian tujuan yang pertama ya, kemudian aksi, rencana, dan juga tanggung jawab ya. Itu rubrik penilaian yang akan dijadikan acuan dalam mengamati Ibu. Nah, bagaimana Ibu bisa memahami itu? Siap Pak, saya paham. Oke, baik. Ibu kalau begitu, selanjutnya ya, sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama, Ibu kira-kira nih kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Untuk sesi coaching ini Pak, saya ingin menerapkan dua kompetensi Pak. Yang pertama yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Selanjutnya saya juga ingin mendengarkan coaching secara aktif nanti Pak pada saat kegiatan coaching.
Ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan seperti itu ya. Ya, luar biasa Bu Mita mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ya, betul. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam prosesnya? Pada saat coaching nanti, saya ingin lebih fokus pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, Pak. Jadi nanti coach bisa menggali sendiri dari pemahamannya beliau untuk mengutarakan solusinya sendiri, Pak. Jadi nanti bisa menggali kompetensi yang terbaik dari coach dan mengaplikasikannya, begitu, Pak. Ya, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seseorang. Untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama tentunya menerapkan alur tirta secara runtut, Pak. Kemudian saya juga akan mendengarkan secara aktif apapun yang coach katakan, sehingga coach dapat menggali sendiri ide-ide dari dalam dirinya atas permasalahan yang beliau temui dengan baik, Pak. Saya berharap baik Bu Mita, nanti semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya ya, meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Cukup itu saja ya Ibu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, baik, Pak. Sudah siap Ibu Mita? Sudah, Pak, insya Allah. Baik, silakan dimulai proses coachingnya ya Bu Mita ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Bu Mita, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Sati. Maaf ini Bu, mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya sampaikan nih Bu. Apakah Ibu Mita ada waktu nih? Ada, Bu, silakan. Apa yang ingin Bu Sati sampaikan nih pagi hari ini, silakan saja, saya akan mendengarkan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Mita. Jadi begini Bu Mita, saya ingin meningkatkan motivasi belajar di kelas saya nih Bu Mita. Karena ini kan awal tahun pembelajaran baru, dan kebetulan saya mengajar di kelas 1 nih Bu Mita. Oh, jadi pada pembicaraan kita pagi hari ini, Bu Sati ingin membicarakan mengenai kegiatan awal tahun ajaran ya Bu, untuk diterapkan di kelas 1. Nah, menurut Bu Sati nih tujuannya apa ya Bu dari pembicaraan kita pagi hari ini? Apa tujuannya nih dari Bu Sati? Ya, jadi tujuannya itu seperti yang tadi saya katakan Bu Mita, saya ingin anak-anak itu tuh termotivasi gitu dalam belajarnya. Jadi karena kan ini masih masa peralihan ya Bu Mita, dari PAUD ke SD. Jadi anak-anak ini saya maunya termotivasi lebih gitu, semangat dalam belajarnya gitu. Oh, jadi tujuan dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bu Sati ingin menemukan cara ya Bu, bagaimana cara memotivasi anak, terutama pada anak kelas 1 ya Bu. Nah, menurut Bu Sati, ukuran keberhasilan kita nih dari perbicaraan kita hari ini tuh apa ya Bu? Ukuran keberhasilannya bila anak-anak ini sudah termotivasi, terus mereka anak-anak
di kelas saya ini, terutama di kelas 1 ini, semangat belajarnya itu meningkat seperti itu Bu Mita. Oh, jadi tujuan akhirnya itu Bu Sati ingin semua anak termotivasi untuk belajar di sekolah ya Bu? Benar sekali. Ya, Bu. baik. Kalau gitu sekarang hal apa nih yang sudah Bu Sati lakukan agar anak-anak itu merasa termotivasi Bu? Ya, selama ini saya menggunakan metode menonton video, terus nyanyi-nyanyi, tapi sepertinya anak-anak ini bosan Bu Mita. Jadi itu saja, karena mungkin saya terus-menerus ya melakukan metode itu untuk pembelajaran anak-anak. Karena ya tadi Bu Mita yang saya sampaikan, jadi anak-anak ini masih peralihan nih dari masa PAUD ke SD, jadi masih suka nyanyi-nyanyi, suka nonton video. Ternyata lama-lama mereka bosan gitu Bu Mita. Jadi motivasi belajarnya itu berkurang seperti itu. Oh, jadi Bu Sati merasa anak-anak ini lagi merasa bosan ya Bu dengan pembelajaran Ibu yang berulang seperti itu. Nah, kalau untuk skala nih Bu, dari 1 sampai 10 ya Bu. Dari 1 sampai 10 kalau Ibu bisa menilai diri Ibu dengan setiap kegiatan yang Ibu kerjakan di kelas untuk meningkatkan motivasi anak-anak, itu skala berapa Ibu sekarang? Mungkin dari skala 1 sampai 10 itu 7 ya, cukup gitu Bu. Kenapa? Tapi belum baik gitu ya. Saya mengatakan skalanya 7, jadi di antara 32 anak ini yang termotivasi belum semuanya, paling baru 80%, 80%. Jadi yang 20%-nya itu sepertinya masih pasif seperti itu. Oh begitu Bu, baru 7 ya Bu. Kalau gitu setelah pembicaraan kita nanti nih Bu, kira-kira nanti Ibu mau sampai ke target berapa nih Bu? Kalau bisa sih 10 ya Bu Mita, jadi saya merasa berhasil. Oh gitu, jadi nanti Ibu targetnya mencapai 10 ya Bu ya. Nah sekarang Bu saya mau tanya, kekuatan diri Ibu tuh apa ya? Ada nggak kekuatan diri Ibu yang kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar murid di dalam kelas? Jadi kekuatan saya itu saya bisa mencari seperti referensi-referensi pembelajaran. Kalau setelah pembelajaran atau sudah di rumah, saya itu suka scroll Instagram Ibu. Jadi scroll Instagram atau dari YouTube pembelajaran yang menarik bagi siswa atau yang memotivasi buat siswa itu sepertinya banyak Bu. Contohnya kita menggunakan kuis ya, terus kita menggunakan drama, jadi kayak seperti kita menggunakan teater tetapi masuk dalam pembelajaran itu gitu Bu. Terus kita menggunakan tepuk semangat, beraneka ragam kan tepuk-tepuk itu, jadi mengasah konsentrasi atau fokus anak-anak. Sepertinya itu seru ya Bu ya. Iya, baik, berarti Bu Sati udah tahu ya, udah mencari tahu nih berbagai praktik baik yang sudah pernah dijalankan oleh rekan-rekan guru yang lain. Nah Bu, sekarang saya mau tanya, kira-kira nanti dalam pelaksanaannya, kira-kira hambatan apa saja ya Bu yang akan muncul? Hambatan yang akan muncul itu mungkin namanya itu saya baru lakukan ya, anak-anak harus belajar lagi mengikuti alurnya, terus belajar cara fokusnya. Contohnya saya memberikan tepuk, diingat dulu ya Nak, dan gitu. Karena kan kalau yang sudah kan mereka sudah hafal nih. Oh Bu Sati nanti akan memutar video nih dan kita nonton terus menceritakan ke depan. Oh nanti Bu Sati kalau nyetel lagu kita nyanyi-nyanyi lagunya itu lagi dan kita sudah hafal. Berarti hambatannya karena ini masih hal yang baru, jadi membutuhkan pembiasaan ya Bu. Benar. Nah dari hambatan itu kira-kira solusi dari Bu Sati itu bagaimana Bu? Karena saya mengajar di kelas 1, terutama baru peralihan PAUD ke SD, jadi saya harus butuh kesabaran ya Bu Mita untuk mengajarkan mereka. Contohnya saya memberikan contoh terlebih dahulu dan meminta beberapa anak untuk ke depan memberikan contoh dan ditiru untuk teman-teman yang lainnya.
Oh gitu ya Bu, jadi itu strategi Bu Sati juga Iya. ya untuk bisa meningkatkan motivasi belajar murid di kelas. Nah selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya untuk jangka waktunya nih Bu, jangka waktu yang Bu Sati butuhkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid di dalam kelas tuh berapa lama Bu? Sepertinya antara 2 minggu, 3 minggu, tidak sampai sebulan sepertinya sudah bisa ya Bu. Karena anak-anak itu cepat sekali menangkapnya untuk pembelajaran atau pembiasaan atau metode-metode baru yang akan saya sampaikan. Oh begitu, berarti nanti jangka waktunya awal-awal ya Bu, Iya. 1 minggu 2 minggu ya Bu Iya. sudah bisa. Nah bagaimana nih Bu peran nih kira-kira Ibu membutuhkan peran dukungan dari siapa aja Bu untuk meningkatkan motivasi ini? Saya akan mengambil peran atau membutuhkan peran pertama dari kepala sekolah. Saya akan berbicara kepada kepala sekolah dan meminta izin kepada kepala sekolah kalau saya terutama guru kelas 1 kan ada beberapa Ibu, jadi saya akan berkolaborasi meminta izin kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Sepertinya itu sangat menyenangkan Bu. Ya baik. Saya sudah nggak sabar nih Bu untuk melakukan metode-metode ini. Jadi anak-anak kayaknya semangat sekali ya. Ya, Gitu. jadi Ibu udah tahu nih ya Bu ya siapa aja yang bisa berkontribusi, Iya. bagaimana penerapannya. Nah kemudian Bu, saya ingin bertanya nih ya Bu, untuk tindak lanjut Bu, tindak lanjut dari kegiatan Ibu nanti itu bagaimana ya Bu? tindak lanjutnya tindak lanjutnya kepada murid, terutama kepada murid itu saya akan membuat umpan balik. Jadi saya akan membuat emoticon seperti itu, terus atau gerakan-gerakan bagaimana apakah mereka senang atau biasa aja. Kan ada murid yang datang biasa aja atau kurang semangat seperti itu Bu. Iya, berarti Ibu Sati juga udah mau tindak lanjut seperti apa, Ibu Sati udah paham ya Bu Iya. ya. Nah, saya rasa coaching kita hari ini, pembicaraan kita hari ini udah cukup nih Bu. Saya penasaran sekali nih ingin mendengarkan cerita Ibu setelah kegiatan Ibu di dalam kelas. Nanti kita bertemu lagi ya Bu. Baik, Kita ngobrol-ngobrol benar-benar, lagi Bu ya Mita. Bu untuk ketercapaian Bu Sati di dalam kelas. Aduh, terima kasih banyak Bu Mita. Saya sudah mendapatkan pencerahan nih setelah di coaching sama Bu Mita. Semoga pembelajaran saya nanti meningkat ya Bu Mita ya. Mohon doanya ya Bu Mita. Terima kasih. Terima kasih Bu Sati. Gimana Bu Mita? Luar biasa ya tadi ya. Saya mengamati dari pembicaraan antara Bu Mita dengan coachingnya itu. Tadi coachingnya Bu Ibu Sati Pak. Satiem ya. Ya itu luar biasa banget ya. Gimana itu? Baik Bu Mita, tadi saya tuh mengamati proses percakapan Ibu dengan coachingnya terkait proses coachingnya ini. Sudah ada beberapa catatan. Tadi emang luar biasa banget. Gimana perasaan ini Pak? Ya. Perasaannya sangat menyenangkan ya Pak, bisa bercerita dengan teman, bisa membantu teman dalam menggali sesuatu yang ada dalam dirinya. Wah, luar biasa. Ya, saya memiliki catatan tadi, namun sebelum saya sampaikan nih ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal, Ibu ya. Boleh Bu? Silakan Pak. Ibu, yang pertanyaan pertama ini apa sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Untuk coaching yang sudah saya lakukan saat tadi, saya merasa saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan. Kemudian saya juga kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Memang sih hasil catatan saya tadi memang luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu sudah memberikan yang pertama prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti. Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan strata gitu ya antara senior junior atau yang pengalaman tidak pengalaman.
Kemudian yang kedua, prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha itu menggali kreativitas dari seorang untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seseorang. Nah, Ibu sudah menerapkan beberapa kompetensi inti sesuai dengan percakapan dalam pra observasi tadi ya. Tadi saya juga sudah catat. Yang pertama tuh mendengarkan aktif. Ibu sudah mendengarkan curhatan-curhatan dari coaching, kemudian gimana modelnya, apa yang diharapkan dari pembicaraan tersebut, sampai dia bisa mengeluarkan ide sendiri. Itu luar biasa banget pemirsa ya, bisa menggali coaching sedemikian rupa sehingga dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan, kemudian dia sendiri bisa menjawab dari apa yang dia rasakan dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini luar biasa banget. Dari catatan yang sudah saya catat juga sudah terlaksana nih maksudnya Ibu. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu Mita tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, teknisnya sudah berjalan dengan baik. Ya alhamdulillah, gambaran secara gambaran secara umum dari catatan Ibu, catatan saya ya, maksudnya catatan saya tentang Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Danang. Ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu Mita. Jadi Ibu berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses dari coaching tadi? Untuk kompetensi yang masih ingin saya kembangkan Pak di sini adalah kehadiran secara penuh Pak. Yang mana mungkin tadi pada saat kegiatan coaching saya merasa ada sedikit unek-unek dari Bu Sati yang belum bisa keluar secara penuh nih Pak. Jadi saya ingin melakukan kehadiran secara penuh dengan menggunakan teknik stop. Nah, seharusnya saya menggunakannya Pak tadi itu, mungkin agak lupa ya Pak tadi itu saya. Jadi teknik stop itu belum saya terapkan, sehingga Bu Sati mungkin masih belum terlalu rileks atau terbuka terhadap saya saat itu Pak. Baik, terlihat memang nampaknya tadi teknik stop memang Ibu lupa untuk melaksanakannya tadi ya Bu ya, tapi tidak mengapa, kemungkinan dengan nanti pengalaman Ibu selanjutnya bisa dilakukan. Kehadiran penuh atau presence memang menjadi harapan Ibu ya, agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak juga hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depannya bisa memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Iya, Pak. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach, Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus ya Bu ya. Ya, siap Pak. Sebuah proses yang sangat luar biasa Bu Mita, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya.
Baik, terima kasih Ibu Mita. Saya mengucapkan semoga sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danang.